Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Berhubung sekarang nasib Rainer sudah jelas, sudah waktunya kita bahas karakter yang ini lagi. Oh iya, buat yang belum tahu, karakter Rainer sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi kalau kalian belum tonton, mending tonton video itu dulu. Pembahasan kali ini akan lebih berfokus mengenai awal mula atau timeline pertemuan Rainer dengan Demiurge, lalu perjanjian yang dia buat dengan Nazarick, dan rencana apa yang dia buat untuk menaklukkan Rest is the Kingdom. Semua ini menjadi jelas berkat informasi yang baru saja terungkap di volume 14. So, mari kita mulai. Semua ini bermula dari season 1 ketika Ainz memerintahkan Sebas dan Solution untuk pergi mencari informasi di kerajaan terdekat yaitu Rest is the Kingdom. Dimulailah pencarian informasi itu dengan penyamaran Sebas sebagai seorang pelayan dan Solution sebagai tuan putri yang kaya dan sombong. Lalu tepat di ending season 1 terlihat scene di mana Sebas sedang menulis semacam surat. Itu adalah laporan yang Sebas tulis tentang apa yang dia dapati selama di Rest is the Kingdom. Selagi Sebas mencari informasi, Ainz dan para Floor Guardian yang lain sedang sibuk dengan perkara cuci otak Shaltir di ending season 1 dan penaklukan beberapa ras dari hutan besar top seperti Lizardman di awal season 2. Setelah semua problem itu berakhir, Ainz tiba-tiba mendapatkan informasi dari Solution kalau Sebas menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Sekarang kita memasuki pertengahan season 2, yaitu ketika Sebas diinterogasi oleh Ainz untuk memastikan apakah dia benar-benar berkhianat atau tidak. Singkat cerita, interogasi pun berakhir dan terlihat scene di mana Demiurge meminta izin untuk pergi sendirian. Ini adalah saat di mana pertama kali Demiurge bertemu dengan Rainer. Ingat di episode sebelumnya, ketika Ainz mengizinkan para Floor Guardian untuk bergerak sendirian demi kebaikan Nazarick. Semenjak saat itu, Demiurge yang membaca laporan dari Sebas pun merasa tertarik dengan sosok manusia yang Sebas informasikan. Berhubung Ainz sudah mengizinkan para Floor Guardian untuk bergerak sendiri, Demiurge pun merasa kalau Rainer adalah orang yang akan berguna bagi Nazarick. Makanya ketika dia berada di Kingdom setelah interogasi Sebas, dia pun menyempatkan diri untuk menemui langsung sosok manusia itu. Informasi ini sudah terkonfirmasi di volume 14, yaitu kita diberitahu kalau orang yang pertama kali Rainer temui adalah Demiurge. Hasil dari pertemuan Rainer dengan Demiurge tidak pernah diceritakan secara jelas, namun kita sudah diperlihatkan sedikit demi sedikit mengenai apa saja informasi yang mereka bicarakan. Dan ini adalah kesimpulan yang saya ambil. Kalau kita perhatikan timeline antara kepergian Demiurge yang pada saat itu sudah sore, dan setelah itu adalah scene Rainer bertemu dengan Zanak yang terjadi pada pagi hari, artinya pada rentang waktu sore itu hingga menuju pagi terjadi pertemuan antara Demiurge dengan Rainer. Tambahan, saya baru menyadari hal ini ketika selesai recording. Kalau kalian perhatikan episode 9 bagian akhir, saat scene Climb memasuki kamar Rainer di malam hari, scene itu terjadi tepat setelah interogasi Sebas. Dengan kata lain, saat itu terjadi pertemuan antara Rainer dengan Demiurge. Lalu kalau kalian perhatikan, ketika Climb mengetuk pintu, Rainer tidak segera membuka pintu itu dan setelah ketukan kedua, Rainer baru merespon. Dan sekali lagi, perhatikan ketika Climb masuk ke dalam ruangan, terlihat kalau Rainer sedang menutup jendela kamarnya. Yang berarti, ketika Climb mengetuk pintu pada saat itu, Demiurge pun pergi meninggalkan kamar Rainer melalui jendela dan Rainer segera menutup jendela itu. Sehingga ceritanya akan seperti ini. Demiurge yang sudah membaca laporan Sebas sudah mengetahui tentang segala informasi tersembunyi para bangsawan dan informasi pribadi semua orang penting di dalam kerajaan, kecuali informasi tentang 8 jari yang masih sedikit. Bukti dari asumsi ini adalah kemampuan Sebas dan Solution yang berhasil mengetahui sifat asli Rainer hingga membuat Demiurge tertarik. Karena Rainer yang sejago itu untuk menyembunyikan sifat aslinya saja bisa ketahuan, apalagi bangsawan lain pasti akan sangat mudah untuk diketahui oleh Sebas dan Solution. Hal ini semakin diperkuat dengan Solution yang mempunyai kelas sebagai seorang assassin. Tentu akan sangat mudah bagi dia untuk menyusup dan mencuri informasi apa saja yang dia inginkan. Apalagi kita sempat diperlihatkan kemampuan Solution yang bisa menyatu dengan tembok. Nah, dengan pengetahuan inilah, Demiurge pun bertemu dengan Rainer untuk bernegosiasi dan bertukar informasi. Karena Rainer telah mendapatkan informasi tentang bangsawan dari Demiurge, membuat Marquis Riven dan Pangeran Zanak sangat terkejut ketika melihat Rainer yang mengetahui semua informasi rahasia mereka. Padahal Rainer tidak pernah meninggalkan istana sama sekali. Memang sebelumnya sempat disinggung soal jaringan para pelayan istana yang sangat cepat. Namun informasi tersebut terdengar cukup aneh, karena bagaimana mungkin para pelayan bisa mengetahui tentang rahasia para bangsawan yang bahkan tidak tinggal di dalam kastil seperti Marquis Riven, ataupun transaksi rahasia mereka yang notabene terjadi pasti di luar area kastil seperti bisnis gelap Pangeran Babro. Selanjutnya, mengenai laporan Sebas yang masih belum lengkap karena dia belum mengetahui banyak hal tentang 8 jari. Sehingga kalau kalian perhatikan di episode 11, Sebas bertanya kepada Demiurge apakah dia sudah mengetahui informasi tentang 8 jari, dan Demiurge menjawab dia sudah tahu. Dari mana coba Demiurge bisa mendapatkan informasi tentang 8 jari, padahal laporan yang Sebas tulis belum menyebutkan tentang mereka? Nah, informasi tentang 8 jari ini Demiurge dapatkan dari Rainer.
Hal ini bisa kita lihat di episode 7. Pada saat itu Rainer sedang berdiskusi dengan Blue Rose dan terlihat kalau Rainer sedang memproses informasi yang dia dapatkan untuk menebak rencana dan letak persembunyian 8 jari. Dari sinilah asal informasi 8 jari yang Rainer dapatkan. Ini pun menjelaskan kenapa Demiurge bisa mendapatkan informasi dari Shadow Demon tentang lokasi persembunyian 8 jari yang baru. Karena informasi itu dia dapatkan dari Rainer yang baru saja terfikirkan tentang lokasi itu. Intinya, scene ini adalah bukti kuat kalau Demiurge mengetahui informasi tentang 8 jari langsung dari Rainer. Oh ya, satu lagi, scene ini juga adalah bukti kalau Rainer dijaga oleh Shadow Demon semenjak pertemuannya dengan Demiurge. Makanya Rainer mengirimkan Shadow Demon yang menjaganya untuk melaporkan informasi baru kepada Demiurge. Nah, itu tadi adalah informasi yang saling mereka tukar. Sekarang mari kita bahas perjanjian apa saja yang mereka buat. Yaitu pertama, menjamin nyawa 3 orang yaitu dirinya, Climb, dan Raja. Kedua, mendapatkan jaminan keamanan. Dan ketiga, mendapatkan keabadian untuk dirinya dan Climb. Untuk poin pertama, awalnya kita hanya diberitahu ada satu orang yang dilarang dibunuh di episode 11. Orang itu adalah Climb. Hal ini bisa kita lihat ketika Shaltir ingin mengejar Brain, namun tidak jadi karena dia melihat Climb ada di sana. Shaltir memilih untuk tidak mengejar Brain karena dia tidak ingin mode Blood Frenzy-nya aktif tiba-tiba dan bisa saja membunuh Climb secara tidak sengaja. Bukti lain kalau itu adalah Climb adalah siluet sepatunya. Kalau kalian perhatikan di sini nih, terlihat semacam tonjolan pada bagian belakang sepatu orang itu. Dan siluet itu sangat cocok dengan ilustrasi kakinya Climb yang menggunakan armor. Setelah itu di season 3, kita diberitahu kalau Ainz melarang Shep Nigurat membunuh 4 orang. 1 orang sudah pasti adalah Gazev, dan 3 orang adalah request dari Demiurge yaitu Climb, Rainer, dan Raja. Kenapa Raja? Karena keberadaan Raja masih sangat dibutuhkan dalam rencana besar yang akan terjadi. Selanjutnya, untuk poin nomor 2 yaitu jaminan keamanan. Di episode 10, kita diperlihatkan scene Rainer meminta Pangeran Zanak agar membiarkan dirinya bisa hidup tenang dengan Climb jika saja Zanak naik menjadi Raja. Scene ini menandakan kalau Rainer menginginkan jaminan keamanan untuk hidupnya dan Climb. Lalu di volume 14 chapter 4, informasi ini telah dikonfirmasi bahwa salah satu alasan dirinya memilih Nazarick daripada kerajaan karena dia merasa kalau tidak ada tempat yang lebih aman di dunia ini selain markas dari makhluk terkuat di muka bumi. Makanya sekarang Rainer menjadi penghuni di lantai 9 Nazarick. Dan poin ketiga adalah keabadian. Dengan keabadian, Rainer bisa tetap hidup dan bersenang-senang dengan Climb tanpa perlu takut dengan kematian yang bisa saja memisahkan mereka ketika dirinya masih seorang manusia. Makanya di volume 10, Rainer diberikan semacam kotak oleh Albedo yang berisi item untuk bisa merubah rasnya menjadi iblis. Nah, nama item itu sudah dikonfirmasi di volume 14 sebagai item bernama Fallen Seed yang bisa mengubah ras penggunanya dengan syarat membutuhkan pengorbanan. Itu tadi adalah 3 poin perjanjian yang Rainer dan Demiurge buat. Sekarang adalah rencana besar yang mereka bahas. Di volume 14, Rainer mengatakan kalau dia diberi tugas untuk membuktikan kalau dirinya benar-benar berguna bagi Nazarick. Dan untuk membuktikan hal tersebut, dia pun menyusun sebuah rencana agar kerajaan bisa berada di bawah kekuasaan Nazarick. Hal ini berdasarkan perkataan Albedo di volume 10, yaitu dia memberikan kotak berisi Fallen Seed sebagai hadiah atas kerja kerasnya membantu menaklukkan Restize. Artinya, rencana yang Rainer susun sudah terjadi sebelum volume 10 dan bukan hanya di volume 14 saja. Ini semua semakin diperkuat di volume 14 dengan informasi kalau semenjak pertama kali Rainer bertemu dengan Demiurge, Rainer telah menyusun suatu rencana yang mana 90% rencana itu adalah hasil buah pikiran dia sendiri. Lalu, rencana apa sih yang terjadi setelah Rainer bertemu Demiurge dan ada hubungannya dengan Restize Kingdom? Ya apalagi kalau bukan operasi Gehenna dan kemunculan sosok Jaldabaoth. Ini artinya, kemunculan Jaldabaoth di season 2 adalah bagian dari rencana Rainer. Dengan kata lain, Rainer lah yang menciptakan sosok Jaldabaoth. Inilah yang saya bilang di community post kemarin kalau selama ini kita telah tertipu oleh Rainer. Dari dulu kita semua menyangka kalau Jaldabaoth adalah sosok yang diciptakan Demiurge, padahal sebenarnya Jaldabaoth adalah ciptaan Rainer. Jadi, semua rencana yang berhubungan dengan Jaldabaoth dan keruntuhan Restize Kingdom adalah bagian dari rencana yang Rainer buat sebagai bukti kalau dirinya pantas menjadi bagian dari Nazarick. Demiurge pun mengikuti rencana Rainer tersebut dan semakin tertarik dengan kepribadian Rainer. Makanya di pertengahan season 3, sesaat setelah Jirknecht meninggalkan Nazarick, Demiurge pun berkata kalau Putri Emas adalah orang yang sangat menarik dan akan sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. Singkat cerita, semua rencana Rainer tentang Jaldabaoth dengan penaklukan Restize Kingdom pun berjalan mulus seperti yang sudah dia rencanakan. Memasuki volume 10, sebagai hadiah pertama atas kerja kerasnya, Albedo menghadiahkan Rainer dengan kotak berisi Fallen Seed. Artinya, dari volume 10, Rainer sudah memegang item untuk berubah menjadi iblis, dan di volume 10 juga, Rainer sudah mulai membangun panti asuhan. Rencana Rainer masih berlanjut hingga mencapai puncaknya di volume 14. Ini adalah hal yang sama sekali tidak terfikirkan oleh Rainer dan menyebabkan rencananya berubah, yaitu adanya makhluk bodoh yang membuat Ainz memutuskan untuk meratakan Restize Kingdom.
Mengetahui rencananya telah berubah, Rainer menjadi khawatir kalau dirinya akan ikut dibunuh bersamaan dengan para penduduk kerajaan yang lainnya. Ketika waktu penjemputan Rainer sudah tiba, kita mendapatkan informasi baru, yaitu Rainer sudah memasak di panti asuhan, Rainer bisa berlari dengan cepat tanpa lelah, dan Rainer meminta Climb untuk pergi menyembunyikan harta kerajaan, lalu kembali kepada dirinya apapun yang terjadi. Setelah itu, Rainer pun berubah menjadi iblis dan sekarang menjadi bagian dari Nazarick. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dan sejak kapan Rainer berubah menjadi iblis? Berhubung belum ada jawaban pasti, maka jawaban ini adalah murni dari saya, jadi kemungkinan untuk salah sangatlah besar. Asumsi saya, Rainer sejak awal sudah diberitahu kalau Nazarick memiliki item untuk membuat dirinya menjadi abadi. Namun item tersebut membutuhkan sejumlah pengorbanan agar bisa digunakan. Makanya, dia sejak awal sudah tahu kalau dirinya akan dijadikan sebagai kelinci percobaan. Rainer pun inisiatif untuk mengumpulkan anak-anak terlantar yang orang tuanya mati di perang season 3 dan mengumpulkannya di dalam satu panti asuhan. Panti asuhan itu dia bentuk untuk mempersiapkan pengorbanan yang dibutuhkan untuk membuat dirinya abadi. Lalu ketika Albedo datang mengunjungi Rest the Kingdom, Rainer pun diberikan item tersebut. Karena rencananya belum selesai, item tersebut masih dia simpan dan belum dia gunakan sama sekali hingga sampai di volume 14. Berhubung rencananya berubah menjadi pembantaian seluruh isi kerajaan, Rainer merasa sudah waktunya untuk memanen apa yang sudah dia besarkan. Makanya, detik-detik terakhir sebelum kastil diserang, kita diberitahu kalau Rainer sempat mengunjungi panti asuhannya dan memasak di sana. Entah kalian setuju atau tidak, tapi saya merasa kalau kata memasak yang Rainer maksud pada saat itu adalah sebuah permainan kata. Dengan makna sebenarnya yaitu dia pergi ke panti asuhan untuk melakukan pengorbanan dan menggunakan item Fallen Seed yang sudah dia terima semenjak volume 10. Dengan kata lain, yang dia masak adalah penghuni panti asuhan. Ini menjelaskan kenapa ketika Raja keluar dari kamarnya, Climb kaget melihat Putri Rainer yang bisa berlari kencang tanpa kelelahan sama sekali. Padahal sebelumnya, Climb tidak pernah melihat Putri Rainer berlari. Ini adalah pertanda kalau kekuatan fisik Rainer mulai berubah semenjak dia mengonsumsi item Fallen Seed. Dan sebagai puncak dari rencananya adalah dia memerintahkan Climb untuk pergi keluar menyembunyikan harta kerajaan dan setelah itu kembali ke ruang tahta. Semua itu dia lakukan untuk menciptakan setup sandiwara terakhir agar Climb bisa menerima perubahan Rainer menjadi iblis tanpa dicurigai sama sekali. Namun, hal yang tidak dia sangka adalah Sorcerer King sendiri yang mengambil peran badut dalam sandiwara itu. Rainer awalnya mengira kalau Albedo lah yang akan mengambil peran orang yang duduk di kursi tahta lalu membunuh Climb ketika dia kembali. Tapi malah Ainz yang duduk di sana dan mengambil peran itu. Melihat hal ini, Rainer menjadi sangat ketakutan dengan sosok Sorcerer King karena dia merasa ketika orang seperti Sorcerer King sudah rela ikut bermain peran dalam sandiwaranya, ini adalah pertanda kalau Sorcerer King sangat percaya dengan kemampuan Rainer dan dia tidak boleh mengecewakan kepercayaan tersebut. Bagi kalian yang merasa ragu kalau Rainer akan berbahaya bagi Nazarick, maka tidak usah khawatir. Dari apa yang saya tangkap di volume 14, Moriyama sudah menjelaskan dengan sangat detail tentang tujuan hidup Rainer dan seberapa tidak berdayanya dia di hadapan Nazarick. Jadi seharusnya sudah tidak ada alasan sama sekali bagi Rainer untuk berkhianat. Mungkin peran Rainer berikutnya adalah menjadi bagian dari Albedo Secret Unit dan mengambil peran dalam rencana terselubung Albedo yang entah kapan akan diceritakan. Hal ini cukup terlihat dari cara Albedo yang terasa sedikit ngotot untuk memberitahu kalau Rainer adalah bawahan dirinya, sehingga dia tidak boleh bergerak di bawah perintah orang lain tanpa sepengetahuannya. Untuk kalian yang bingung kenapa Albedo seperti sangat dingin kepada Rainer, ini semua adalah pengaruh dari deskripsinya. Albedo sudah disetting untuk tetap memandang rendah siapapun yang bukan penghuni Nazarick, tidak peduli sehebat apapun orang tersebut. Dan sepertinya sifat ini terbawa, sehingga Albedo tetap memandang Rainer sebagai orang luar, setidaknya untuk saat ini. Oke, itu tadi adalah beberapa informasi yang akhirnya menjadi jelas akibat fakta-fakta baru yang muncul di volume 14 tentang sosok Rainer. Kalau kalian sudah nonton video pembahasan Rainer yang sebelumnya, maka hampir semua pertanyaan yang ada di video itu telah terjawab di sini. Fakta yang paling mengejutkan bagi saya adalah kenyataan kalau Rainer yang merencanakan sosok Jaldabaoth. Padahal selama ini kita dibuat percaya kalau Demiurge lah yang merencanakan hal tersebut. Ini semua menjelaskan kenapa Demiurge bisa terfikir untuk membentuk sosok bernama Jaldabaoth dan beralasan ingin menyerang 8 jari. Karena secara kebetulan pada saat yang bersamaan, 8 jari sedang berurusan dengan Rainer dan Sebas. Sehingga ini adalah kesempatan yang sempurna untuk memanfaatkan momen tersebut. Untuk perkara Jaldabaoth yang menyerang Holy Kingdom, masih bisa dipertanyakan sih, apakah ini adalah bagian dari rencana Rainer atau murni adalah improvisasi dari Demiurge. Tapi kalau saja serangan pertama Jaldabaoth adalah pengantar sebelum ke Holy Kingdom, maka mungkin saja ini adalah bagian dari rencana Rainer juga. Semua itu adalah bagian dari skenario untuk bisa mengakhiri peran Jaldabaoth dengan cara yang masuk akal, yaitu dengan menggunakan Holy Kingdom sebagai tempat kemunculan terakhir sosok Jaldabaoth.
So, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Semua isi video ini adalah murni hasil pendapat saya pribadi dengan melihat dan menghubungkan fakta-fakta baru di volume 14. Kalau kalian punya pendapat sendiri mengenai Rainer dan rencana besarnya, silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari tabungan pendidikan. Sensei beneran pakai kacamata? Biarkanlah pertanyaan ini menjadi misteri. Masih tabungan pendidikan? Gimana caranya bagi waktu untuk baca light novel dan buat konten dan melakukan sesuatu layaknya makhluk hidup? Untuk hal ini saya nggak bisa kasih jawaban pasti sih, karena gaya hidup saya pun nggak bisa dibilang bagus. Hanya saja berhubung kerjaan saya bukan orang kantoran yang harus kerja dari pagi sampai sore, jadi cukup mudah untuk saya membagi waktu. Intinya, pisahkan mana yang kewajiban dan keinginan. Prioritaskan kewajiban dan setelah itu puaskan keinginanmu. Ada dari Sinabar, bahas anime Houseki no Kuni. Ini adalah salah satu anime yang belum saya tonton sih. Nanti kalau ada kesempatan saya bakalan maraton lah. Ada dari Niam, Bang, tolong bahas anime Grisaya. Saya sudah sejak awal memutuskan untuk tidak membahas segala sesuatu yang kental dengan unsur 18+. Berhubung Grisaya sangat kental dengan barang beginian, jadi mungkin nggak bakal saya bahas bro, sorry. Ada dari Dan Kokun, kenapa bahas genre isekai saja? Sebenarnya saya ngebahas beberapa genre lain di playlist kata mereka dan playlist Metinabis, tapi memang lebih banyak topik tentang isekai, karena sesimpel saya merasa nyaman membahas genre itu. Ada dari Sazak, semangat terus bang bikin kontennya, thanks. Ada dari Ildap, bang, please bahas Log Horizon beserta teori-teorinya. Nanti saya bakal bahas, tapi tunggu season 3-nya saja dulu rilis ya, biar enak. Dan terakhir dari Pepet Naut, apakah volume 14 sudah menceritakan Babylon Ship? Belum, volume 14 sama sekali tidak menyinggung apa-apa mengenai Babylon Ship. So, mungkin itu saja dari Saweria. Masih ada beberapa yang belum saya sebut, tapi nanti di next video saja. Thanks semua yang sudah donasi, dan bye!